Gimana cara ngutang? Datanglah guru ustadz. Sekarang pimpinan pesantren Al-Mizan. Jeb, sini. Ente ngutang ke sana pakai mobil apa? Pakai mobil apa itu? Espas. Espas. Pakai mobil Espas. Iya susah lah dia ikuti cara ustadz. Ke dealer kamu. Buku nggak ada duit, suruh ke dealer. Ini ngajar apa sih? Nggak beres nih guru ini gitu. Nggak beres saat itu. Diam aja kamu, ambil mobil yang mana kamu suka. Mantap. Telepon. Berangkat, mana? Tangerang. Pakai apaan? Udah nggak ada mobil. Nih ada teman ustadz dari Jakarta datang. Makan yang kenyang, kuncinya sini, tak ambil mobilnya. Berangkat Tangerang. Sampai di dealer, pilih mobil mana maunya. Mantap. Yang bekas kan? Bekas lah kata dia. Udah, Pak sini Pak, pilih aja, udah gampang. Ada Pak Kiai, jaminannya kakak saya itu. Ustaz Kiai Haji Anang aja, jaminannya. Ambil, pilih, yang ini. Jangan yang itu, yang keren mobilnya. Ambillah mobil Terano waktu itu. Mobil Jeep Terano, ya kan? Ya Bu Haji ya, Terano ya. Cepat game minumnya lamanya. Kita dicuekan. Ambil Terano. Berangkat ke material pakai mobil dapat ngutang. Berangkat ke material. Waktu itu Ustadz ingat toko Sampurna di Legok sekarang orangnya sudah meninggal dunia, semoga Allah angkat derajatnya dan Allah tempatkan di sisi yang terbaik. Datang, Pak Haji, saya beli semen 2 sak, masukin ke mobil. Ini anaknya Pak Haji ya? Iya. Wah kamu harus kuat, lanjutin perjuangan ayahmu. Buku ini saya mau beli semen. Udahlah gak usah basa-basi lah, beli semen. Berapa sak? 2 sak ke mobil. Masukin ke mobil. Pak Haji, sayang semennya kotor, masuk ke mobil bagus. Terus gimana? Ya biar dikirim aja, tapi 2 sak mah gak bisa ngirimnya nih, tanggung. Saya punyanya 2 sak, nih duitnya cuma 1 juta. Ya udah maunya apa? Pakai ilmu tadi. Semen 1 DO sama genteng 10.000. Kirim masa ada semen dan genteng 10.000, 1 juta. Gagah pakai mobil, utang. Semua. Kalau orang melihat pada saat kondisi seperti itu, lihat belagu, baru bapaknya meninggal udah ganti mobil aja. Strategi ngutang. Ngerti nggak? Dibutuhkan. Kan nggak mungkin saya kemudian memaksakan sendiri beli mobil sementara kami ingin masjid itu dipasangi genteng. Ada saja cara Allah memberikan jalan. Mengerti? Kenapa saya pakai mobil itu 2? Kebutuhan saya 2 mobilnya. Bahkan mungkin lebih. Nah. Untuk apa? Mobilisasi saya itu tinggi. Saya harus belajar ke tempat-tempat di mana tidak bisa ditempuh oleh mobil sedan Mercy yang ceper. Nggak bisa. Harus mobil yang tinggi dan besar. Jalan ke Asada ringsek waktu itu. Kebutuhan. Itulah makna kesederhanaan. Bukan menunjukkan kelas. Tapi lebih kepada kebutuhan. Kalau orang tidak mengerti panca jiwa, dia akan mengklaim sombong. Baru punya santri 1.000 aja. Mobilnya udah Fortuner. Helikopter kalau santri butuh, tak bayarin 3. Tahu helikopter? Bunyinya ditarik, ring, ding, 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 ding. Helikopternya itu. Bajai. Itu makna kesederhanaan. Kenapa? Artinya dibutuhkan
dan memang sesuai dengan kebutuhannya. Bukan karena berdasarkan keinginan. Nggak ada ujungnya keinginan seseorang itu. Maka anak-anakku sekalian, jangan minder nak. Kalau kalian berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, dari keluarga yang sederhana saja nak, kalian justru harus bangga. Keluarga yang sederhana itu ada di dalam panca jiwa kesederhanaan. Kalau berasal dari keluarga yang kaya, nggak ada di panca jiwa kekayaan, nggak ada. Jadi hidup orang sederhana. Oh, gitu. Bangga nak jadi orang sederhana itu ada di dalam panca jiwa. Jangan minder nak. Oh, saya mah dari kampung sebelah, dari negara Bojong Binong ngelawan kota Serang. Wah, saya mah mobil juga nggak punya, sepeda aja minjem. Langsung minder. Bukan itu nak. Bukan itu patokannya. Tapi bagaimana dia mampu menempatkan dirinya sesuai pada tempatnya. Bagaimana dia mampu memberikan kecukupan kepada dirinya sesuai dengan kemampuannya. Itulah makna kesederhanaan. Kalau kemudian di rumahmu nak biasa pakai AC tidurnya. Sekarang hanya ditemani kipas angin dan bareng-bareng dengan teman-temannya. Kalau kamu belum nak bisa tidur dari situ nak, gak apa-apa karena kamu masih belajar tentang makna kesederhanaan. Karena bisa tidurnya kamu bukan karena ada AC, tapi karena ngantuk. Berarti kamu belum ngantuk. Bagaimana caranya ngantuk? Banyak caranya, diantaranya baca buku, ntar juga tidur. Apalagi baca pelajaran yang kamu nggak ngerti, pasti langsung tidur. Gitu cara tidur yang enak. Nggak usah pakai obat tidur nak. Baca buku, baca terus yang banyak, ntar juga mata lelah dan kemudian ngantuk. Gak perlu AC. Tukang becak di jalan-jalan itu nggak ada AC-nya, pulas tidur ker aja siang-siang. Nikmatnya hidup. Lake-lare kata wong Serang. Nggak perlu kipas nak, nggak ada kasur, pules di atas beca. Kenapa nak? Capek, lelah, karena habis bekerja. Kamu kalau mau tidurnya pules, anak-anakku kelas 1 perhatikan. Kamu harus capek nak, kamu harus lelah belajar, capek belajar, pules tidurmu. Apalagi habis makan kenyang, tuh hamba pules. Ya Jidan? Dan ya kalau kamu tidur di kas karena kamu mungkin terlalu lelah. Nah. Lelah dumbo. Lele itu. Ya, itulah makna kesederhanaan. Dari panca jiwa. Yang ketiga apa nak? Berdikari, al-i'timadu alan nafsi. Bersandar pada diri sendiri. Santri harus berdikari, harus belajar mandiri nak, berdiri di atas kakimu sendiri. Ini tidak hanya berlaku untukmu tapi bagi asa'adah sendiri. Nah, asa'adah ini harus lebih mengerti, memahami dan mengamalkan makna dari berdikari. Berdiri di atas kakinya sendiri. Asa'adah harus tidak boleh mengeluh jika tidak mendapatkan bantuan. Tidak perlu protes jika tidak diberikan bantuan dan sumbangan. Kenapa? Karena asa'adah harus mampu berdiri, mengembangkan potensinya yang ada, potensi sumber dayanya dari sumber daya guru-gurunya, sumber daya santri-santrinya, sumber daya wali santrinya, mamang bangunan, ibu dapur, berjibaku mendirikan dan menetapkan asa'adah supaya tetap berdiri sampai hari kiamat. Tidak boleh tergantung pada orang lain. Itu berdiri sendiri, itu berdikari bagi lembaga pendidikan. Ustadz,
Kalau gitu Asada nggak boleh dong menerima bantuan. Bukan tidak boleh. Kalau itu adalah haknya lembaga, maka harus kita ambil haknya lembaga. Jangan sampai hak kita diambil oleh orang lain. Gitu. Tapi pantang untuk mengemis. Itu namanya Asada. Pantang untuk mengemis. Tapi kalau diberikan sumbangan, diberikan bantuan, alhamdulillah. Rizqu min haitsu la yahtasib. Kok bisa begitu? Kami punya santri-santri yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.